Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Nurmansyah sebagai pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Henry, NPM A1Han02539, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani dari Universitas Bengkulu. Jadi, di video kali ini, saya akan mengulang seluruh materi yang sudah kita pelajari di semester 2 dengan tujuan agar kita dapat sama-sama mengingat dan memahami materi kembali untuk lebih siap di semester depan. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai untuk materi pertemuan pertama. Jadi, pada materi pertemuan pertama kali ini, ada judulnya Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Jadi, di sini tertulis bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Dan bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia bagi kedudukannya itu untuk bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, yaitu terdapat 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yaitu: pertama, lambang kebangsaan; yang kedua adalah lambang identitas nasional; ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya; serta yang keempat adalah alat penghubung alat sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya seperti bahasa resmi yang kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa penghubung pada tingkat nasional, dan pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yaitu Pasal 1 Ayat 2, mengatakan bahwa bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, masuk ke sejarah pengembangan bahasa Indonesia, yaitu sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, yaitu pada abad ke-7 sampai ke-7 Masehi, yaitu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Sriwijaya yang dibuktikan dengan prasasti kedudukan di Bukit Bangka tahun 683 Masehi di Palembang. Dan pada 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Dan sesudah Indonesia merdeka, ejaan Republik Indonesia atau ejaan Swendi tanggal 19 Maret 1947 oleh Swendi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, memutuskan untuk mengganti ciri ejaan Republik
seperti yang satu, menggantikan huruf O menjadi U, yang kedua bunyi sentak ditulis dengan K, yang ketiga adalah kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan di bagian awalan dan di sebagai kata depan. Pada tahun 1957 adanya ejaan pembaruan oleh Profesor Projono Ekatopo, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Contoh perubahannya, DJ diubah menjadi J, TJ diubah menjadi TS, Eng diubah menjadi N, dan lain sebagainya, sehingga memiliki lanjutan sampai sekarang, yaitu terakhirnya pada tahun 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Baiklah, akan dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia. Jadi, sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Contohnya, seperti sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang saat melihat orang lain memakai bahasanya secara serampangan, secara acak lah. Dan perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut, dan bertanya pada ahlinya atau menghadapi persoalan bahasa. Ada juga sikap negatif, yaitu bangga memperlihatkan kemahiran berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Itu salah satunya. Jadi kesimpulannya yaitu sikap berbahasa, yaitu peristiwa atau perasaan ataupun kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, ataupun menolak bahasa tertentu dalam penggunaan saat berkomunikasi dengan orang lain. Dan sikap bahasa menurut Grindala yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, ataupun menerima bahasa tertentu dalam penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada materi ketiga yaitu tulisan akademik. Ya, pengertiannya, jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah yang saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Jadi ada dua bentuk tulisan ilmiah itu. Yang pertama, hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel ilmiah, biografi, dan sebagainya. Dan yang kedua itu hasil dari proses penelitian. Di sini tertulis bahwa laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, artikel, dan lain sebagainya. Jadi sistematika tulisan ilmiah itu yang pertama hasil kajian pustaka. Diurutkan menjadi halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran. Sudah itu terakhir daftar pustaka. Dan yang kedua adalah hasil dari proses penelitian yang diurutkan sebagai berikut, yaitu halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir juga daftar pustaka.
Untuk bagian ini pertemuan keempat itu membahas tentang daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka itu kita dapat menggunakan aplikasi contohnya Mendeley untuk membuatnya dari berbagai sumber referensi digital yang bisa kita lihat di di YouTube ataupun Google cara menggunakannya. Dilanjutkan dengan hakikat presentasi ilmiah, yaitu pertemuan kelima. Jadi, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil yang telah ditemukan atau hasil penelitian pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Itu menurut Sadono 2012. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yang ini pemberi pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan. Di sini tertulis bahwa presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan memilih langkah yang terbaik. Baik, ini adalah contoh bentuk alur presentasi yang seharusnya, yaitu pembuka itu haruslah yang menarik, jadi menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Dilanjutkan dengan isi bagian isi inti presentasi yang ingin disampaikan, dan penutup yaitu tahapan akhir berisi seperti kesimpulan dan pernyataan penutup. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Dalam bentuk kegiatan membuat produk atau yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh biaya terhadap kegiatan yang dilakukan. Bisa dibilang hakikat proposal kegiatan ini adalah bentuk untuk mengajukan sponsor kalau seperti ada acara-acara perlombaan seperti itu. Jadi sistematika proposal kegiatan itu ada 7 di sini. Menurut Kemdikbud 2023, yang pertama itu judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga adalah bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan. Sudah itu yang keenam adalah bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, serta yang ketujuh adalah daftar pustaka. Dilanjutkan dengan materi yang ke berapa ini, hakikat penelitian. Sebentar. Jadi hakikat penelitian ini adalah materi pada pertemuan 10 dan ke-11. Saya sedikit lupa. Jadi penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi yang dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Itu menurut Sugiono 2020.
Dan yang kedua adalah penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Itu menurut Arifin 2018. Jadi di gambar yang saya tampilkan itu adalah perkembangan metode penelitian. Ada 3 jenis metode penelitian itu yang biasanya dalam ilmiah itu kan. Yang pertama, kuantitatif. Itu membuktikan dengan teori. Jadi yang kedua adalah kualitatif, menghasilkan pengembangan teori. Dan yang ketiga adalah campuran, deduktif-induktif atau indukatif-deduktif, dengan cara membuktikan dan mengembangkan teori. Jadi biasanya ada yang bertanya kan, seperti pertanyaan Bapak itu tentang bedanya hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif itu kan. Jadi perbedaannya di sini adalah data kualitatif diperoleh dari wawancara, kelompok fokus, dan survei terbuka. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari jejak pendapat, eksperimen, survei tertutup, dan analisis statistik yang sering digunakan untuk pengembangan hipotesis dan sering juga digunakan untuk menguji hipotesis. Kedua penelitian tadi kan. Jadi kalian bisa lihat di layar yang saya tampilkan itu sistematika proposal penelitian kuantitatif. Selali itu gimana? Selali SMK 2. Baiklah, ini adalah contoh sistematika laporan penelitian kuantitatif. Berikutnya adalah artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Yang pertama adalah judul, diikuti nama penulis, instansi, dan alamat email penulis. Yang kedua, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian. Serta diikuti kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. Yang ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat, landasan teori berisi teori-teori yang benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kelima, metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data dan sumber data yang penelitian kualitatif ataupun populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kumulatif. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian. Yang ketujuh adalah kesimpulan, berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka,
yang mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Berikut adalah format penulisan ilmiah. Yang satu adalah kertas sebaiknya HVS berukuran A4 dengan 70 atau 80 gram. Yang kedua adalah sampul. Kulit sampul yang digunakan kertas yang agak tebal. Yang ketiga adalah ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain menggunakan huruf ukuran 12. Yang keempat, ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Jenis penulisan secara umum menggunakan Times New Roman untuk yang kelima. Dan untuk yang keenam adalah spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah atau jurnal ilmiah dengan spasi 1,5 atau 1. Dan yang terakhir adalah nomor 7. Penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf, misalnya bab digunakan angka Romawi, anak bab tingkat 1A, BC atau 11.1, 1.2, 1.3, kemudian anak bab tingkat 2 sama dengan 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja rangkuman dari semester 2 yang bisa saya sampaikan, dan semoga video ini bisa membantu mengingat kembali apa yang telah dipelajari pada semester 2 ini. Jika ada materi yang kurang jelas atau mau ditambahkan, boleh dikirim di kolom komentar. Sekian saya, Muhammad Al-Henry, mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani, pamit undur diri, dan tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.